Karbohidrat bukan satu-satunya sumber energi di dalam tubuh manusia. Saudaraku yang terkasih, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita, Bang Bernardus Bernard. Tulisannya akan saya tampilkan di atas. Mas, gimana yang pekerja berat, kuli nyangkul, atau bangunan bisa tanda dengan pola seperti itu ya? Bukan berarti kita sehat, ada juga gula darah dengan kita. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang saya tidak makan nasi sejak Desember 2024. Saudara yang terkasih, kebiasaan kita di masyarakat Indonesia, kalau belum makan nasi itu dianggap belum makan. Karbohidrat itu termasuk nasi, ada tepung, mie, ada kue, sayur, minuman manis, dan lain sebagainya. Itu disebut karbohidrat. Karbohidrat yang kita konsumsi dan kita makan oleh tubuh akan dipecah menjadi glukosa. Lalu oleh pankreas mengeluarkan namanya hormon insulin. Hormon insulin ini tujuannya untuk memasukkan glukosa tadi ke dalam sel sebagai sumber energi. Maka kita ada kekuatan, ada energi untuk bekerja, untuk jalan-jalan, untuk aktivitas, dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Jadi kita paham bahwa karbohidrat itu adalah sumber energi. Tetapi zaman sekarang karena perkembangan zaman itu sebenarnya ada dua sumber energi. Pertama adalah karbohidrat, kedua adalah keton. Keton ini bisa aktif di dalam tubuh kita pada saat kita tinggi konsumsi protein dan tinggi konsumsi lemak serta rendah karbohidrat. Protein itu misalnya apa? Ada telur, ada daging, ada tahu, ada tempe, dan lain sebagainya. Dengan kita konsumsi makan tinggi protein dan lemak, maka tubuh kita akan memecah lemak tersebut menjadi keton yang dilakukan oleh liver. Dan keton ini lebih stabil daripada karbohidrat, kekuatannya luar biasa, dan saya sudah mengalami sendiri. Meskipun saya puasa setiap hari, fisik saya tetap stabil, tetap ada kekuatan, ada tenaga, tidak loyo, tidak mudah lemes. Saudaraku yang terkasih, sekarang saudara makin paham ya bahwa karbohidrat bukan satu-satunya sumber energi, tetapi ada sumber energi yang lain, yaitu adalah keton. Saudara yang terkasih, di samping saya tidak makan nasi, saya juga tidak makan tepung. Tepung ini termasuk ada roti, ada kue, ada mie, dan lain sebagainya. Juga saya tidak minum gula pasir, teh manis, kopi manis, dan lain sebagainya. Tetapi saya mempunyai kekuatan yang luar biasa karena tubuh saya menggunakan keton, bukan menggunakan karbohidrat. Kemudian saya juga setiap hari menjalankan puasa intermittent fasting selama 18 jam. Jadi saya hanya minum air putih, teh tawar, kopi pahit tanpa gula pasir sama sekali, dan energi saya stabil, kuat, tidak loyo, tidak lemes, tidak mudah lapar. Ini yang paling penting. Kalau kita makan nasi 4 jam kemudian biasanya kita akan lemes, lapar. Tapi dengan kita konsumsi tinggi protein, tinggi lemak, kita tahan lama, tidak mudah lapar. Kemudian ada pertanyaan, kan harga protein, lemak itu tinggi. Tidak selalu, saudara. Saudara bisa beli misalnya tempe, tahu itu murah. Lalu beli putih telur, itu harganya biasanya hanya 5.000 per kilo di tempat pembuat kue atau roti. Nah, ini semakin saudara paham ya, bahwa protein tinggi, lemak tinggi itu adalah sumber energi yang luar biasa dan menghasilkan keton, dan energinya stabil, tidak mudah lapar. Kemudian pertanyaan yang kedua, bukan berarti kita sehat, ada juga gula darah dengan kita. Dengan kita konsumsi tinggi protein, tinggi lemak, maka gula darah kita akan aman karena insulin kita tidak naik, karena
kalau kita tinggi karbohidrat yang kita makan, maka insulin akan diproduksi oleh pankreas dengan lebih banyak, lebih tinggi, dan itulah yang menyebabkan diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis. Nah, maka dengan ini kita tidak mengalami lonjakan gula darah karena protein dan lemak itu tidak mengakibatkan lonjakan gula darah. Yang mengakibatkan lonjakan gula darah adalah tinggi karbohidrat. Sekarang kita bisa memahami dan mengerti bahwa banyak kelebihan keuntungan dengan kita konsumsi tinggi protein dan tinggi lemak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan di-share bagi saudara yang membutuhkan. Salam sehat selalu dari saya, Master Eko Heru. Terima kasih.